Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Alawi selaku dosen mata kuliah agama Islam, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman sekalian. Saya selaku moderator Fulca Bayu Aswangga akan memimpin dan membimbing jalannya sebuah presentasi dari kelompok 2 yang berjudul Masyarakat Madani dan Kesejahteraan pada bab 8. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Sabira Prihar, NPM 216, ada Ilham Rahmat, NPM 223, ketiga ada Jessica Ayu, NPM 231, keempat saya sendiri Fulza Bayu Aswangga, NPM 239, kelima ada Maya Haningrum, NPM 244, keenam ada Nabila Dinar, NPM 247, yang terakhir ada Sabrina Batlin, NPM 254. Masyarakat Madani. Asal masyarakat Madani berasal dari konsep masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad, yakni antara kaum Muhajirin dan Ansor yang melahirkan kesadaran baru tentang kebersamaan, toleransi, dan pluralisme yang disatukan oleh agama Islam. Masyarakat Madani memiliki 3 unsur penting, yaitu agama, peradaban, dan perkotaan, yang menempatkan agama sebagai sumbernya, karena bisa difahami sebagai wahana pemersatu umat, agar perbedaan yang muncul bisa diminimalisir menuju integritas umat, dan agama itulah yang membedakan dengan masyarakat civil society yang ada di barat, yang memunculkan masyarakat sekuler dan individualis. Makna sejarah masyarakat Madani. Sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang memberikan penjelasannya tentang apa itu masyarakat Madani. Ada juga yang mengaitkannya dengan hijrahnya Nabi ke Madinah, dengan menganggap dasar-dasar masyarakat Madani yang dibangun Nabi Muhammad tertuang dalam Piagam Madinah yang memperkenalkan wawasan kebebasan terutama di bidang agama, ekonomi, dan tanggung jawab sosial serta politik. Namun ada juga yang menyangkalnya, ada yang mengatakan bahwa masyarakat Madani berbeda dengan masyarakat Madinah karena tidak semua masyarakat di kota Madinah termasuk masyarakat Madani. Justru sebaliknya, masyarakat di desa yang menjadi masyarakat Madani. Jadi menurutnya sebutan masyarakat Madani bukanlah sebutan untuk suatu wilayah, tetapi kondisi anggota masyarakat yang memenuhi kriteria masyarakat Madani. Pengertian masyarakat Madani menurut Hasyim. Bisa dikatakan ini adalah kesimpulan dari semua perbedaan pendapat di atas, yang berarti masyarakat Madani adalah masyarakat yang selalu memelihara perilaku beradab, sopan, santun, berbudaya tinggi, baik dalam pergaulan sehari-hari, baik dalam mencari kebenaran, dan memiliki hubungan yang sangat baik antar warganya. Kemudian, ciri-ciri masyarakat Madani. Yang pertama, wilayah publik yang luas. Wilayah publik dalam hal ini berarti sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat bagi masyarakatnya. Yang kedua, toleransi. Toleransi yaitu sikap saling menghormati serta menghargai antar individu maupun antar kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, pluralisme, yaitu pengakuan serta penerimaan masyarakat akan adanya kemajemukan dan keberagaman pada lingkungannya. Yang keempat, yaitu demokrasi. Demokrasi yaitu sistem politik yang bersumber dari masyarakat, dilaksanakan oleh warga negara, dan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Yang kelima, keadilan sosial, yaitu keseimbangan serta pembagian secara proporsional atas hak serta kewajiban setiap anggota masyarakat. Peran umat muslim mewujudkan masyarakat madani. Salah satu jalan peran umat muslim mewujudkan masyarakat madani adalah meningkatkan sumber daya manusia. Kaum muslimin dengan jalur pendidikan mempunyai lembaga pendidikan unggulan. Kita semua prihatin dengan adanya sinyalemen bahwa lembaga pendidikan Islam masih ketinggalan baik sistem maupun output yang dihasilkannya. Mulai abad 14 sampai sekarang masih sangat kecil sumber daya manusia yang menguasai iptek. Terjadinya kemunduran tersebut disebabkan oleh adanya penerapan program pendidikan
di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikotomi, pemisahan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Lahirnya pemikiran tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam sampai sekarang. Sehingga ada beberapa kalangan memunculkan gagasan perlunya islamisasi ilmu-ilmu umum. Padahal menurut kami tidak ada istilah ilmu-ilmu umum dan agama, sebab semua ilmu itu Islam. Sebagaimana firman Allah, Surat 58 ayat 11, Surat 13 ayat 3-4, Surat 10 ayat 101, Surat 3 ayat 190-191. Sistem ekonomi dan kesejahteraan umat. Yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya, yang dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam tersebut bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Jika Al-Quran dan Al-Hadis dipelajari dengan seksama, tampak jelas bahwa Islam mengakui motif laba atau profit dalam kegiatan ekonomi. Namun, motif itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial, dan pembatasan diri. Islam juga mengajarkan manusia untuk mengamalkan sedekah. Terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 114, yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh atau manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi dari keseluruhan materi, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bahwa istilah atau konsep masyarakat madani itu berasal dari kaum muhajirin dan kaum ansor yang nantinya akan melahirkan kesadaran baru. Dan masyarakat madani itu mempunyai 3 unsur penting, yaitu agama, peradaban, dan perkotaan. Sebutan masyarakat madani bukanlah sebutan untuk suatu wilayah, tetapi kondisi anggota masyarakat yang memenuhi kriteria masyarakat madani. Kriteria masyarakat madani itu mereka yang mempunyai wilayah publik yang luas, sikap toleransi, pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkannya, salah satunya dengan meningkatkan SDM kaum muslimin dengan jalur pendidikan. Dan untuk sistem ekonomi Islam adalah apa yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yang dikembangkan oleh pemikiran manusia. Mungkin untuk teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya atau menyanggah, bisa langsung ke kolom komentar YouTube atau di WA Group. Kurang lebihnya, kami kelompok 2 mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.